Masih ngajar di Saputra ya masih. Pagi. Tuntutnya bagaimana? Ya. Apa memang pilih lama, nggak apa-apa kasihnya. Baik, ya, saya. Sekolah.
Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengambil sikap tenang dan memusatkan perhatian, memasuki suasana yang hening dan penuh penghormatan. Silakan mengambil posisi duduk yang nyaman, bisa duduk dengan bersila atau bersungguh. Tangan letakkan di atas pangkuan, mata dipejamkan. Perhatian pada momen saat ini. Tidak lain, kita semua sedang bernapas. Maka napas ini bisa dijadikan objek meditasi. Perhatian pada napas masuk, napas keluar. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, bersama-sama pada pagi ini kita melakukan puja dalam rangka perayaan Hari Raya Maga Puja. Hari Raya Maga Puja ini salah satu hari raya agama Buddha.
yang tidak kalah pentingnya dengan hari raya seperti Waisak, Asada, tapi juga perayaan Katilan. Mengapa demikian? Karena pada saat perayaan Armada ini kita akan diingatkan kembali suatu peristiwa yang sangat langka terjadi dalam satu kehidupan di masa Sang Buddha, yaitu terkumpulnya 1250 Kinasawa atau arahat zaman Sang Buddha. Itu satu peristiwa yang sangat langka. Nah, Bu Bapak Saudara sekalian, yang kedua yaitu dari 1250 arahat ini memang mereka adalah seorang biku yang diwaspada oleh Sang Buddha sendiri. Bu Bapak Saudara sekalian, istimewa yang berikutnya dari jumlah sekian banyak itu tanpa ada janjian lebih dulu, tidak ada kesepakatan, tidak ada kesepakatan. WA zaman dulu belum ada yang jual pulsa, zaman dulu belum ada yang buat jual handphone. Ya. Oleh karena itu dinyatakan ini suatu peristiwa yang sangat istimewa. Baik Bapak Saudara sekalian, ada keistimewaan yang keempat di peristiwa Maga itu. Sang Buddha membabarkan Owada Patimokkha. Nah itu Bapak Saudara sekalian, ada satu hal yang istimewa, yaitu Sang Buddha membabarkan Owada Patimokkha. Sekali lagi tadi saya mengambil satu bait yang ini sangat baik, yang walaupun pada saat itu Sang Buddha menyampaikan di hadapan 1250 biku, tapi ajaran Sang Buddha yang disampaikan pada saat di peristiwa Maga ini akan sangat baik sekali untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa nasihat Sang Buddha pada saat itu? Jadi Sang Buddha memberikan ajaran, jangan berbuat jahat atau hindari kejahatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat orang itu melakukan perbuatan jahat, apakah melalui ucapan, apakah melalui tindakan, orang itu boleh dinyatakan orang yang cacat. Cacat apa? Cacat moral. Nah, kalau orang itu sudah cacat moral, sebagai konsekuensi di tengah keluarga dia akan dikucilkan, di tengah lingkungan dia juga akan dicemooh banyak orang. Nah, Bapak Saudara sekalian, dari dua hal ini yang akan bisa mendukung kita untuk bisa menghindar
dari perbuatan jahat, mempunyai rasa malu, budaya malu dan budaya takut, malu berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat itu sendiri. Bapak saudara sekalian, yang selanjutnya Sang Buddha mengingatkan kepada kita semua, tambahkan kebajikan. Kadang-kadang orang itu berpikir untuk menambah kebajikan dalam kehidupan saat ini, wah itu harus ukurannya dengan memberi sesuatu yang berupa materi. Kalau itu bisa dilakukan baik, tapi kalau tidak bisa mempunyai materi, seperti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada ini datang berkumpul baca parita bersama-sama seperti ini juga termasuk berbuat baik, menambah kebajikan. Nah itu Bapak saudara sekalian, tambahkan kebajikan. Selama kita masih hidup, kita harus semangat dan senang untuk selalu berbuat baik. Dan yang selanjutnya Ibu Bapak saudara sekalian, sucikan batin atau pikiran. Sucikan batin atau pikiran, membersihkan batin atau pikiran. Ini kita harus mau menyisihkan waktu, apakah pagi, apakah sore, apakah malam, menyisihkan waktu, apakah 10 menit, 15 menit, syukur 1 jam. Untuk apa? Untuk duduk diam, melatih samadhi, melatih meditasi. Dengan cara kita melatih samadhi atau meditasi itu, kita berusaha mengendalikan pikiran. Batin ini akan menjadi damai. Dengan itu kita akan bisa melihat pengotor-pengotor batin, apakah keserakahan, apakah kebencian, apakah iri hati, apakah kesombongan, apakah kegelapan hati, nah, pandangan-pandangan keliru, pandangan-pandangan salah. Nah, ini bisa hanya bisa kita lihat jikalau kita mau melatih samadhi, meditasi. Selamat merayakan Hari Raya Maga Puja. Semoga berkah tiratama dan 1250 arahat akan selalu menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, senantiasa mendapat kekuatan, kesehatan, panjang umur, tercapai cita-cita luhurnya. Terima kasih. Sapi sata bawantu sutaka. Semoga Bapak Ibu mengetahui dan turut berbahagia. Aparajita kalane sumanggalam sukata sukadina pajadina ayaman jalin aparajita Demikianlah rangkaian acara peringatan Puja Bakti peringatan Maga Puja 2569 tahun Budi tahun 2026. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Rohmat untuk menuju pelarangan hidangan diri untuk menyaksikan barongsai dan juga pertunjukan topeng Irang.
Ada satu kalimat ya bahasa Jawa, melu muri-muri budaya jari ya. Cap Gomeh atau perayaan tahun baru Imlek ya, salah satu warisan budaya ya, nenek moyang kita ya, yang perlu kita lestarikan ya, kita jaga sampai saat ini ya. Biasanya budaya yang bisa bertahan lama ya, di dalamnya terkandung ya makna penting ya yang bisa dibayati ya, dijadikan sebagai pedoman hidup ya. Bandi sebagai selaku pada sana Kabupaten Jawa Tengah menyampaikan selamat ya Cap Gomeh ya, semoga keberkahan melimpah kepada kita semua. Sapi sata kami tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Umat Wihara Pelangan dengan pertunjukan topeng kirap. Yeah.
Oke, kakaknya ini namanya siapa? Deva. Oke, Steve. Andes. oke. Oke, di sini kita ada sedikit beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan ya. Boleh banget dijawab. Silakan pertanyaannya, Kak. Oke, dari 3 dulu nih. Gampang banget. Hari ini kita lagi ada acara apa? Anak-anak teteh. Selain itu di sini, adik tahu nggak apa aja warna bendera Bugis? Putih sama merah. Terus apa lagi? Putih, merah, ada 5. Kuning. Warnanya ada 5. 3 lagi deh, 3 lagi. Biru. Biru. Jambon. Terus Kuning. lagi. Kuning. Kuning. Jambon. Merah. Jambon. 3. Oke, kecil-kecil cabai rawit ya. Ini bajunya udah merah, udah cabai rawit dulu nih. Oke, silakan kakak hadiahnya. Terima kasih ya. Oke, sekarang nih. Lihat nih, kakak lagi. Oke, ini yang ada susah dikit ya sih. Silakan kakak. Oke, ini pertanyaan selanjutnya buat kakaknya ya. Ajaran apa yang disampaikan Bunda saat mengajar hujan? Ini gampang banget kan? Oke, ini dulu ya. Ini dulu aja. Oke, ini. Jadi gini dulu ya. Mau skip apa lempar pertanyaan? Pikir dulu. Ini dulu ya. Apa skip aja dulu pertanyaannya? Oke, yang lain. Macam lain. Oke, kita ganti ya. Ini pertanyaan. Ini harus dijawab, oke? Di mana tempat berkumpulnya 1250 biku? Oke, di mana itu? Ayo. Di mana? Di Magelang. Bener nggak, Mangga? Bukan. Di mana? Nggak boleh Google. Itu sangat curang ya. Ini di mana nih? Ini punya di hutan nana. Ya, di hutan nana. Hutan minus. Ayo, bisa dibantu. Bisa dibantu hutan mana? BSB. Ayo, hutan mana? Yang bisa jawab di mana tempat berkumpulnya 1250 biku? Bisa dibantu? Hutan pinus. Hutan Hutan mangrove. Peru warna. Bekasi. Alama. Di hutan itu. Oke, iya betul sekali. Nah, hadiahnya loh, jangan pergi dulu. Oke, nanti bonus ya Ci ya. Oke, ini sisa 2 nih. Pertanyaannya Kak, silakan. Ini gampang ya, kan kata-kata ini panitia yang tidak patah di dunia itu. Nah, kira-kira berapa jumlah banteng yang tidak patah hari ini? Oke, buat bantainya tadi rencana saya dikasih tahunya ada 6, tapi pas saat dicobalnya ada 4. Ada banteng siapa aja? Ini kan panitia harusnya tahu dong bantengnya siapa. Ayo, siapa sebutkan? Saya juga kurang tahu, cuman Yang minimal 2 deh. Yang diketahui. Kevin Sujarno dan Budi Banting Imandiro. Kayaknya Bagas Sujarno nggak ada deh ya. Banting Cana. Sama Kemadiro, Banting Kemadiro. Oke, benar. Oh, gitu. Ini tangan ya. Terima kasih ya kakak. Jadi ini yang sulit ya sih. Ini yang sulit ya sih. Oke, ini pertanyaan terakhir. Siapa kepala wihara Tanah Putih? Bisa
so easy banget. Kalau nggak tahu parah sih. Kalau nggak tahu parah sih. Kalau nggak tahu parah, sumpah. Siapa? Bandai tatap mano. Yang lengkap. Bandai tatap mano. Bandai tatap mano Mahadeo. Nah, bener. Kita bisa menjawab, guys. Beri tepuk tangannya dong. Terima kasih banyak ya, Kak. Oke, selanjutnya ada penampilan yang lucu dan gemes dari anak-anak SMP. Ya, langsung aja ya kita saksikan penampilan SMP dari anak-anak. Beri tepuk tangannya dong.
Thank you.